dipaksakan bahwa tidak punya nama. Ini sudah mutlak di dalam Islam. Kosansan boleh, silakan. Tidak bernama Tuhannya Kosansan, silakan. Oke. Ya gini, berkoreksi kalau saya salah ya Bang ya. Hakikat Sansan itu tidak bernama. Benar apa salah? Ya iyalah, orang hakikatnya Sansan itu nggak ada. Oke, hakikat pisang tidak bernama, benar nggak? Iya, karena si pisang itu nggak ada. Oh, berarti hakikat Tuhan itu dia bernama, Bang. Begitu ya, karena dia itu yang maha ada. Oh, berarti hakikat Tuhan itu bergantung kepada namanya gitu, Bang ya? Loh, tidak bergantung. Yang maha ada. Sekarang gini, saya bilang, yang tidak ada itu tidak ada namanya, yang ada itu. Saya ulang sekali lagi. Anda jawab pertanyaan saya, Bang ya. Apakah Allah itu bergantung kepada namanya? Jawab aja, Bang. Kenapa Allah bergantung kepada namanya? Saya tanya pada Anda, apakah hakikat Allah itu bergantung kepada namanya atau tidak? Ya, pertanyaan seperti itu seperti apa maksudnya? Dijawab aja, Bro. Hakikat Allah itu bergantung pada namanya atau tidak bergantung kepada namanya? Dia tetap ada tanpa harus dinamai gitu. Lah, berarti Anda sedang mengatur Tuhan kalau gitu. Oke, berarti Tuhan itu ada namanya. Apakah karena Allah itu ada namanya, berarti dia tidak ada kalau tidak ada namanya? Kamu nggak bicara tentang nama itu, Bang. Ya, kamu bicara tentang alam semesta loh. Sebelum segala sesuatu itu apa? Allah itu siapa? Saya bilang Allah itu ada. Oke. Sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu itu termasuk namanya dong. Tadi makanya saya tanya lagi tadi. Pertanyaan saya juga Anda tidak menjawab. Apakah Kosansan ada, Tuhan itu adalah Kosansan sendiri? Anda kan jawabnya tidak. Padahal itu harusnya kalau Anda percaya hakikat bahwa hakikat Kosansan itu sama dengan Tuhan, mestinya Anda jawabnya iya, tapi berarti kan Anda Tuhan, tidak bilangnya. Berarti Tuhan adalah objek dong kalau hakikat Sansan Tuhan, Bang. Lah ya terserah, Kosansan kan tadi bilangnya hakikat. Berarti Kosansan itu hakikatnya Tuhan kan begitu. Kalau enggak, memang pertanyaan itu dijawab kalau tadi. Sansan itu objek, nggak bisa Sansan adalah Tuhan. Gimana sih? Lah kenapa Anda bilang hakikat? Hakikat itu kebenaran tertinggi, Bang. Ya, kebenaran hakikat. Hakikat Tuhan itu Kosansan misalnya. Kan tadi Anda bilangnya ke arah pribadi Kosansan sendiri, bahwa Kosansan yang menciptakan aku yang Sansan ciptaanku. Aku ini siapa gitu loh. Aku ini bukan pribadi, aku ini meliputi seluruh semesta. Aku adalah kesejatian kalian juga. Dia sama, walaupun tidak identik. Matahari di suatu tempat itu adalah matahari di mana-mana, tapi tidak identik. Bang Alif kayaknya mumet juga nih, botreknya sudah habis saya. Iya, jadi coba diskusinya substansi, jangan keluar dari substansi, kacau kalau. Saya tidak pernah mengatakan bahwa yang saya terangkan ini bertentangan dengan Islam loh ya. Di mana pertentangan? Coba beritahu saya. Kasih pramek dulu, saksi pramek. Enggak, aku nggak mau dalil-dalilan lah. Saya sudah tak siapin paracetamol. Iya. Enggak bertentangan dengan Islam. Gini. Saya ada hal yang jadi rancu dalam pikiran saya. Maksudnya gini, kata objek ini dari tadi dipermasalahkan terus. Objek itu kan target sesuatu yang dituju, benar nggak sih? Secara konsep benar, Pak. Nah, secara konsep benar. Iya. Nah, apakah kita harus sesuai? Nah, Tuhan ini jadi objek bukan untuk dituju? Secara konsep dia objek, tapi secara hakikat bukan. Secara konsep objek, secara hakikat bukan. Objek, ya. Makanya dalam jelaskan.
Ya, jadi maksudnya adalah ketika saya katakan secara konsep dia objek adalah manusia butuh nama Tuhan gitu ya untuk beribadah lo ya, bukan dalam hakikat untuk beribadah kita perlu mempersonifikasikan dia sebagai suatu sarana saja. Jadi Tuhan yang dipersonifikasikan, dijadikan objek, berbakti kepadanya itu bukan hakikat dia, tapi itu penting, sangat penting agar mewujudkan kesejatian kita yang belum terlihat gitu ya. Belum disaksikan, belum diketahui gitu. Tanpa adanya sarana itu, kita sama sekali nggak bisa menjangkau dia, nggak bisa berbakti atau beribadah sama sekali nggak mungkin. Gitu loh, Mas. Enggak. Aduh, anakku udah. Iya, iya. Jadi prinsipnya kan sederhana sebetulnya kalau Anda Ini konsep Pak Sansan ya di luar Islam ya, makanya saya tanya ke dia. Tapi kalau masuk ke Islam ya saya sentil lagi nih. Aduh, noise lagi. Iya, ini nggak bertentangan dengan Islam. Yang mana? Belum, sampai sejauh ini belum ada yang bertentangan dengan Islam. Coba aja dia, yang mana kalimatku yang bertentangan dengan Islam? Karena saya katakan nama Tuhan itu ya, ketika Anda tafsirkan bahwa nama Tuhan itu harus tunggal, harus Allah. Mana kalimat di dalam Quran yang menyatakan nama Tuhan itu harus Allah? Kan nggak ada. Anda sendiri yang menafsirkan begitu. Ya, ketika Loh, Anda sendiri barusan yang menafsirkan ke saya, gimana sih? Pelan-pelan Bang, ya. Pelan-pelan Bang ya. Pelan, Betul, begini. ya. Kalau di dalam Islam itu, saya bilang tadi, makanya kalau menyimpulkan dari paham Islam itu yang terjadi kadang-kadang salah paham. Kalau di Islam itu jelas. Pertama ada nama Allah dan Allah mengenalkan Allah memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna gitu. Ya. Nah, nama-nama lain itu selalu merujuk kepada nama Allah itu sendiri. Ya. Contoh begini, Sansan memiliki 10 nama. Salah satu namanya adalah yang maha ganteng, yang ganteng, yang cerdas, nah, yang kuat. Artinya di situ Sansan adalah yang cerdas gitu. Jadi ada nama untuk pribadinya kok Sansan, ada gelar-gelar yang lainnya. Itu ciri khas sebetulnya. Ciri khas yang dinamai itu. Nah, yang 99 itu ciri khas Tuhan, Allah itu kan. Nah, betul. Kalau 99 nama ini kalau sudah dipahami, itu meliputi seluruh nama kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah gitu loh. Nah, tetap nama Sang Pencipta yang memiliki 99 nama itu Allah. Nah, itu jelas. Makanya tadi saya bilang bahwa sebentar. Makanya tadi saya bilang aduh, anakku. Sorry ya, sebentar saya. Ya, jadi ketika Quran menyatakan bahwa Allah memperkenalkan namanya, ya, pertanyaannya gini, ya, diskusi kita mengkerucut ya, apakah nama Tuhan itu harus Allah? Kalau Anda mengatakan harus Allah karena Dia telah memperkenalkan dirinya, ya, maka berarti menurut Anda Allah itu suatu objek. Dia memperkenalkan karena Anda memaknai Dia secara literal gitu loh. Tapi kalau maknanya adalah kiasan, suatu alegori, Anda tidak bisa memaknai nama Tuhan itu harus Allah. Gitu ya. Kalau Anda maknai dia harus Allah, berarti Allah Anda itu suatu objek atau subjek. Dia memperkenalkan maknanya menjadi literal loh. Gitu, pahami lo ya. Saya tidak memaknai Tuhan itu objek. Artinya nama Tuhan itu bisa apa saja. Bukan apa saja semaunya kita lo ya. Jadi nama Tuhan hanyalah sarana untuk menuju Tuhan yang tanpa nama, yang maha tinggi, yang tidak terikat pada nama. Dia sudah ada tanpa, sebelum adanya nama dia, sebelum ada nama Allah itu dia telah ada. Tidak bergantung sama nama gitu. Nah, saya bicara tentang hakikat dia yang sebetulnya tanpa nama. Gitu. Dari kebudayaan lain, dari agama lain, dia bisa disebut dengan nama yang lain, tapi hakikatnya dia juga itu loh Bang. Pisang itu hakikatnya ada tanpa harus bergantung kepada namanya, banana atau apa gitu, tetap ada hakikatnya, nggak bergantung nama. Kalau benda-benda mati aja tidak bergantung kepada nama, apalagi Tuhan. Sorry, aku belum bisa ngelanjut bentar ya, maaf tadi saya kepotong narasi, bentar ada anakku. Enggak apa-apa, agamaku Buddha ya, KTP Buddha ya. Nama Tuhan Sansan Sai Baba, tapi nama Tuhan bukan Tuhan. Si pemilik nama pun bukan Tuhan, karena itu masih objek. Tuhan bukan objek.
itu hanyalah sarana untuk kita beribadah kepada yang tanpa nama itu sebetulnya. Itu cara untuk supaya kita bisa menuju kesucian, kebaktian, kebijaksanaan, kedamaian sebetulnya. Itu ibadah, beda ibadah sama hakikat itu nggak boleh dicampur aduk. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, nggak bisa langsung kita melompat kepada hakikat, nggak bisa. Dia tidak terjangkau akal budi, kecuali dia sendiri memperlihatkan dirinya kepada manusia, maka manusia manapun nggak akan pernah mengenal dia, gitu. Bang Sansan, Bang Ya. Sansan, Monggo, saya Baba itu berkawan dengan Alibaba enggak? beda. Oh enggak. Oke lanjut. Kalau Alibaba orang kaya itu, Jack Ma pendiri Alibaba. Begitu ya. Jadi sejauh yang saya katakan ini belum bertentangan dengan Islam loh. Enggak, udah bertentangan, maaf selain udah bertentangan. Kalimat Kalau yang di mana, Islam itu Allah itu yang kodim, yang dari terdahulu, bahkan udah disepakati dalam hal para ulama semua bahwa Allah itu, kata Allah, nama Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu udah jelas, fix. Oke. Sebentar Fix. Bang, jangan Allah ini bisa santai aja, Bang. mengenalkan. Santai aja Bang, Anda jangan terburu-buru ya. Gini Bang, ya. Lah, kok saya yang terburu-buru, orang saya lagi ngomong dipotong. Oh, belum selesai, silakan terusin. Ya udah, sekarang kok Sansan silakan. Oke, jadi nama itu kan sebetulnya hanya dipakai untuk berkomunikasi, Bang. Hakikat dia tanpa nama atau punya nama, Bang? Saya tanya, Bang. Hakikat dia bergantung pada namanya nggak, hakikat Tuhan itu, Bang? Hakikat Allah itu bergantung kepada nama atau dia bebas tanpa bergantung kepada nama? Premis dari Pak Sansan, Tuhan itu tidak punya nama, tidak ada nama. Itu sedang menyalahi konsep keimanan. Berbeda lah, bukan menyalahi ya, dengan Islam gitu. Oke. Kalau berbeda, Sudah, jangan dipelintir. santai bang ya. Gini bang, hakikat pisang itu bergantung kepada nama nggak bang? Kosansan lagi ngomongin sang pencipta atau ngomongin yang Sebentar. diciptakan oleh Tuhan? Ya gini bang, kalau hakikat buah aja tidak bergantung kepada nama, apalagi dia yang maha pencipta itu, masa bergantung pada nama? Bukan bergantung pada nama. Begitulah Tuhan itu menyebut dirinya sebagai namanya itu Allah. Iya bang, saya bilang bang, kalau dalam ibadah nggak masalah kita menyembah dia sebagai Udah, Allah. jangan dipaksakan bahwa tidak punya nama. Ini sudah mutlak di dalam Islam. Kosansan boleh, silakan, tidak bernama Tuhannya Kosansan, silakan. Oke. Ya gini, berkoreksi kalau saya salah ya bang ya. Hakikat Sansan itu tidak bernama, benar apa salah? Ya iyalah, orang hakikatnya Sansan itu nggak ada. Oke, hakikat pisang tidak bernama, benar nggak? Iya, karena si pisang itu nggak ada. Oh, berarti hakikat Tuhan itu dia bernama, bang. Begitu Ya, menurut karena Anda? dia itu yang maha ada. Oh, berarti hakikat Tuhan itu bergantung kepada namanya gitu, bang ya? Loh, tidak bergantung. Yang maha ada. Sekarang gini, saya bilang, yang tidak ada itu tidak ada namanya. Yang ada itu Bergantung kepada namanya? ya, memang ada namanya. Saya ulang sekali lagi. Anda jawab Enggak. pertanyaan saya, bang ya. Apakah Allah itu bergantung kepada namanya? Jawab aja, bang. Kenapa Allah bergantung kepada namanya? Saya tanya pada Anda, apakah hakikat Allah itu bergantung kepada namanya atau tidak? Ya, pertanyaan seperti itu seperti apa maksudnya? Dijawab aja bro, hakikat Allah itu bergantung pada namanya atau tidak bergantung kepada namanya? Dia tetap ada tanpa harus dinamai gitu. Lah, berarti Anda sedang mengatur Tuhan kalau gitu. Orang udah Tuhan sendiri udah mengenalkan namanya Allah. Bukan Jangan masalah begitu, tentang Bang. bergantung. Ya, jangan begitu. Bilang Ya, saja Anda gitu, yang Bang. jangan begitu. Ya, gini Kan bang. lucu. Anda tadi menyamakan makhluk dengan kholik, pencipta dengan ciptaan. Anda memaksakan, padahal sering bilang semua di dunia ini tidak ada prinsipnya. Oke. Ya udah, kalau semua ini tidak ada, kalau tidak ada namanya tidak masalah. Oke. Tapi Sang Maha ada, yang benar-benar ada namanya, itu
tidak masalah juga. Dan Oke. memang prinsipnya harus gitu. Oke. Berarti Tuhan itu ada namanya. Apakah karena Allah itu ada namanya, berarti dia tidak ada kalau tidak ada namanya? Apakah Allah itu ada Apakah karena Allah- ada namanya? Apakah Allah itu tidak ada kalau tidak ada namanya? Hakikat Kok dia itu diputer-puter ya? tidak ada kalau tidak ada nama Allah itu. Kan saya udah bilang tadi. Kan saya udah bilang tadi di dalam konsep Islam Allah itu ada Substansi dong, substansi jangan keluar ya. Pertanyaan saya dijawab dulu. Apakah Allah itu hakikatnya menjadi tidak ada kalau tidak ada namanya? Loh, kenapa dibilang hakikatnya menjadi tidak ada? Ya tanya, Allah. jawab aja bang. Berarti hakikat Allah tetap ada tanpa harus bergantung kepada nama. Berarti dia Allah itu apa? ada, namanya Lah. Allah. Adanya Allah itu tanpa diawali dengan tidak ada. Jangan Saya nggak dibikin bilang ruwet. itu. Saya ngomongin nama kok kamu lari-lari sih bang. Kita ngomongin nama nih bang ya. Lah, itu udah saya Hakikat sebutin. Allah. Lah kamu enggak. Anda Kosansan mau menghilangkan nama tapi mengatakan nama. Ini lucu juga nih. Iya jadi. Mau hakikat menghilangkan dia. nama Allah Ya tapi udah, hakikat nama dia. Allah yang Ya udah, dikatakan ya. lucu. Hakikat dia itu apakah hanya ada ketika ada namanya? Loh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Justru kita mengenal tidak Allah bisa itu. dipisahkan, sebentar bang. Kalau anda bilang tidak bisa dipisahkan, berarti hakikat Mau giring kemana dia coba? itu tidak ada. Sebentar bang, sebentar. Kalau Makanya saya bilang begini, Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. itu nggak ngomongin nama, kita ngomongin nama lo ya. Pertanyaan saya, apakah hakikat dia itu hanya ada ketika namanya ada? Pertanyaan ketika namanya ada itu gugur, nggak berlaku. Dijawab aja pertanyaan itu Loh, bang. nama itu ada pada data itu ada gitu loh, tanpa diawali dengan tidak ada nama. Kamu nggak menjawab yang saya tanya bang. Lari bang. Enggak, ya karena Kosansan itu punya paham berbeda. Saya bilang tadi, saya udah Dijawab bilang. aja. Jangan keluar dari substansi. Dijawab aja. Siapa yang keluar dari substansi? Ya, jawab Sekarang aja. begini saya bilang. Ya, pertanyaanku dijawab aja. Apakah hakikat dia hanya ada ketika namanya ada? Kata hanya ada itu bermasalah. Dijawab aja pertanyaanku. Dijawab. Jangan keluar. Loh, pertanyaan pun kan perlu dipahami, dikoreksi agar tidak salah paham. Lah, silakan Anda koreksi pertanyaannya harusnya gimana? Lah, saya udah bilang tadi. Saya udah bilang Kalau tadi. rame susah, Bang. Jangan rame. Iya. Saya udah bilang tadi, Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Kita bicara nama lo ya, bukan bicara hakikat yang ada. Saya lo ya. barusan nyebut siapa? Loh, kamu nggak bicara tentang nama itu, Bang. Ya. Kamu bicara tentang alam semesta lo. Sebelum segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Allah itu siapa? Saya bilang Allah itu ada Oke. sebelum segala sesuatu ada. Segala sesuatu itu termasuk namanya dong. Ya iya. Nah, ketemu ya. Bukan. Berapa? Sebentar. Gini. Kalau Anda bilang sebelum segala sesuatu ada termasuk namanya, berarti hakikat dia itu bernama atau tidak bernama? Allah itu saya udah mengunci lari kata. lagi, nggak berani menjawab. Lari lagi. Dengerin. Enggak. Dia itu menggiring konsep Tuhan itu hakikatnya tidak bernama. Itu saya tahu, itu konsep pahamnya. Saya hargai dulu pahammu. Tetapi ketika mempermasalahkan di Islam itu tidak masuk karena Nabi kami sudah mengatakan ketika saya menyebut diskusinya bang, substansi aja, jangan keluar dari substansi ya. Tuhan itu, ya Allah itu sudah ada sebelum segalanya ada. Nah, Bang Alif, namanya ini termasuk. Nanti aku aja Bang Alif. Nanti Bang Alif makan bodrek pagi-pagi kan gak enak. Ya, ya, gini ya, silakan. Ya, hakikat Allah sudah ada sebelum segalanya ada. Apakah sebelum segalanya ada ini termasuk namanya? Anda bilang iya. Kalau iya, berarti hakikat Allah ini tanpa nama. Sansan, hakikat Ayo itu apa hajar Sansan? Bang Baim. Hakikat. Ayo hajar. Kebenaran tertinggi, kebenaran mutlak itu hakikat itu. Hakikat kebenaran mutlak. Itu artinya.
Makanya dia menganggap dirinya hakikat gitu dari tadi. Pak Sansan, Loh, Pak dibilang hakikat Sansan, bukan objek, Pak Sansan. objek lagi. Ya. Nanti dulu Pak Lip, biasa sedikit. Pak Sansan, kalau Anda menulis surat tanpa nama, siapa Anda tuju? Tanpa nama. Pak Sansan, Bang, Ya. bagaimana niat Anda? Kepada siapa? Hah? Mustahil Kepada ada yang punya tanpa nama nama. tanpa ada yang punya nama. Mustahil Ya. ada namanya tanpa ada yang punya nama. Bagaimana Anda menulis satu surat, suatu niat, kemana Anda itu? Nah, orang yang saya sedang tuju itu hakikatnya ada. Oke? Terus? Oke. Yang Nah, mana tidak ada? sebentar. Sabar Yang dulu, tidak Bang. ada itu yang mana? Iya, Sampai iya, gimana? sabar. Tanpa ada Saya nama. mau jawab. Saya mau jawab. Anda jangan potong saya ya. Misalnya Sansan menulis surat yang ditujunya itu tanpa nama, maka pertama ada dua kategori ya. Yang pertama hakikatnya orang yang sedang saya tuju itu ada hakikatnya gitu ya. Ada hakikatnya. Yang kedua adalah karena kita dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi butuh nama, jangan lalu dimaknai bahwa hakikat adalah butuh nama. Hakikat beda dengan berkomunikasi. Nama itu hanya untuk kepentingan bersosialisasi, gitu loh. Memang Pak Sansan ini sangat pandai berbicara, berkosakata, berkata-kata, bermain kata-kata. Berfilsafat Dari sekalian, Pak. tadi cuma di situ filsafat, muter. Saya kasihan sama Bang Alif dari tadi, kasihan. Diskusinya sulit. Kan ini Pak Rame saja sudah banyak. Dan satu lagi, pintar melilit lidah. Itu satu poin. Izin bertanya sama Pak Sansan nih, boleh? Bang Raja Wali nggak usah ditanya, nanti dia bilang hakikat lagi. Hakikatnya terlalu banyak. Ujungnya hakikat, jadi nggak usah ditanya. Hakikat salah. Ini dia yang bertanya, dia yang jawab. Hakikat. Gimana? Boleh, Bagaimana boleh, mengagungkan, mensucikan Yang dinamakan kalau tidak Abang. bernama Sansan? Bang Darman itu Ini sudah bicara benar. hakikat nih, ini bicara Segala sesuatu hakikat. benda harus ada namanya. Ya. Jadi Ini kita saya pengen bagaimana? nanya hal-hal yang berbeda dibanding teman-teman atau saudara-saudara yang lain terkait. Oh silakan, jangan temanya ditanya ya. hakikat ya. Dia sebenarnya hakikat dia nggak tahu. Nggak ada hakikat dia. Pak Sansan boleh ya saya Silakan Bang bertanya, Raja Wali. Boleh. Silakan. apa perbedaan antara Bapak, Yesus dan Roh Kudus, dan apa Itu persamaan hakikat. dari ketiganya itu? Oke, jadi oke. Kan dia. Ini rame ya. Oton. Udah. Jangan rame lah, Bu. Dia oton, bukan oten. Kalau rame susah ya. Ya, ya. Ya, Gak ada kalau hubungan dengan Roh Yesus Kudus, dia nggak ada hubungan dengan Yesus. Nggak ada. Oh, Ya. maaf. Jadi dia ini sebagai apa nih? Dia enggak Sansan ini betul juga. Sansan ini pemahamannya gado-gado, diambil juga dari Kristen, mau diambil juga dari Islam, Hindu, Buddha. Iya gado-gado ini. Pokoknya dia yang paling benar. Dia yang paling benar Sansan ini orangnya. Gini. Jadi pertanyaannya saya rubah. Jangan Yuk, ditanya Cak Kristen, Ulet. nanti marah yang Kristen. Dia itu Sai Baba. Titik. Siapa tuan kamu, Baba. Sansan? Udah itu aja. Sai Baba, Jangan rambutnya tanyakan Kristen, keriting. Jangan berkaitan dengan kekristenan karena dia Ya, memang saya Baba ini pernah tinggal sama orang Islam juga, jadi diambil juga dari paham Hindu, ini Buddha. Apalagi Sansan pernah Sansan jadi siapa tuanmu? Kristen katanya. Ya, tahu dia itu. Sansan Tuhannya dia sendiri. Dia sendiri Tuhannya Sansan. Ya kan Sansan? Ya. Ya San. Saya mau tanya serius ini, tanya serius. Ya. Saya mau tanya serius. Sai Baba ini manusia apa dewa ataupun pencipta alam semesta? Jadi liberal. Liberal. Gimana Bang Sansan? Kalau dari sudut manusia awam, Sai Baba itu adalah linknya Tuhan. Tapi kalau dari sudut dirinya, dia adalah Tuhan sang pencipta semesta. Dari sudut dirinya, dia bukanlah pribadi. Itu Ya, dilahirkan atau cempuluk begitu saja? Saya ulangi ya, kalau dari sudut kita ya yang awam, dia itu boleh dikatakan linknya Tuhan. Termasuk Yesus itu linknya Tuhan. Iya, Linknya linknya Tuhan tuh. itu Berarti dalam linknya bahasa Tuhan. praktis dikatakan sebagai Tuhan. Tapi Tuhan itu sebetulnya adalah isi dari linknya. Isi dari linknya itu adalah Tuhan.
Iya, saya tanya dilahirkan atau tidak itu. Kalau dilahirkan berarti objek dong. Iya, entah objek entah apa, Anda jawab saja dilahirkan tidak atau dilahirkan gitu loh. Anda harusnya bisa menyimpulkan tanpa bertanya. Loh ya enggak gitu kan, kita diskusi yang benar saja. Kalau mau Giliran diskusi saya mau tadi Giliran dipaksa. ditanya kayak gitu. Tadi maksa suruh jawab. Sekarang giliran ditanya muter-muter. Ih, apa ini? Lanjut Ustaz. Tembok. maksudnya saya Baba itu dilahirkan atau cempulek ada di sini begitu loh. Hakikat dia tidak dilahirkan sang pencipta, tapi bukan pribadi. Tidak dilahirkan sang pencipta tapi bukan pribadi. Itu asalnya dari mana itu? Ya dari pengalaman, dari penyaksian. Nah, berarti kan Pengalaman penyaksian seseorang mungkin ya, sehingga ada nama Sai Baba. Bukan penyaksian seseorang. Manusia tidak mungkin menyaksikan Tuhan. Nah, terus pengalaman siapa itu? Tuhan sendiri yang memperlihatkan dirinya gitu, Bang. Berbentuk berarti ya? Gimana? Berbentuk berarti? Tidak berbentuk. enggak maksudnya tidak gini loh, berbentuk. Bang Hasan. Atas nama Sai Baba itu siapa yang menamakan Sai Baba? Waduh, diskusinya mengalor ngidul, jadi semua orang bertanya. Bukan, kan kamu namakan Enggak, tapi kan Sai karena kamu Baba. mengundang Nah, pertanyaan, Sansan. Iya, tapi kalau semua orang bertanya jadinya repot pengen menjawabnya. ya satu-satu, silakan. Oke. Tadi Anda tidak sudah bilang tidak dilahirkan, tapi itu penafsiran dari orang atau kesaksian begitu kan? Ya itu manusia biasa juga bisa menyimpulkan Tuhan tidak dilahirkan. Ya, Anda mengatakan berbentuk. Saya tanya bentuknya apa? Tidak berbentuk, dia yang menciptakan sebuah bentuk. Oh, tidak berbentuk. Ya. Tapi ada. Ya. Wujudnya apa? Arti wujud itu ada, Pak. Ya, artinya Anda menyembah yang tidak ada berarti. Justru dia bukan objek sesembahan. Kalau ngomongin objek itu ibadah, Bang. Saya nggak menyalahkan bilang ibadah Tuhan lu dari ya. awal, Bang. Saya bilang Tuhan. Ya. Tuhan itu dilahirkan, tidak. Asalnya dari mana? Itu berdasarkan pengalaman siapa? Ya. Anda belum menjawab itu pengalaman siapa itu? Pengalaman siapa? Pengalaman mereka yang dijadikan Tuhan sebagai objek penyaksian. Pengalaman mereka yang dijadikan Tuhan. Artinya Tuhan itu dijadikan, Pak. Terbalik, Pak. Manusia yang dijadikan bait Allah itu. Iya, tadi kan pengalamannya berdasarkan yang mereka itu siapa? dijadikan. Sansan, mereka itu siapa, Sansan? Para nabi. Para nabi. Nabinya siapa saja itu? Waduh, jadi kemana-mana diskusinya. Nggak ada Bang. yang kemana-mana, katanya para nabi. Ini kan masih terkait dengan masalah Tuhan Anda ini. Kalau dalam dalam tingkatan tertentu nggak harus nabi dulu, Bang. Nggak perlu harus suci dulu lo untuk menyaksikan dia. Tapi bukan manusia yang menyaksikan dia lo, melainkan dia sendiri. Terus yang melihat siapa? Yang percaya siapa? Yang tahu siapa bahwa itu Tuhan? Sansan yang tahu semuanya. Sansan cuma Sansan yang tahu semuanya. Kita nggak tahu. Iya, inilah gini, Bang. Ya. Enggak Tapi yang gini tahu aja. siapa? Kita coba kembali lagi, Kosansan. Maaf saya nanya, kan hakikatnya Tuhan Kosansan itu tak bernama. Nama itu dikonsep oleh manusia tadi, bener ya? Sebenarnya bukan dikonsep oleh manusia. Tadi premis tadi begitu. Tadi sebentar. dikonsep. Sebentar, Bang. Sebentar. Ya. Pada awal Ditarik pernyataan tadi. Coba dengarkan dulu. Bang. Awalnya dikonsep, sekarang enggak ditarik dulu. Anda tadi bilang dikonsep, kok sekarang enggak? Pelin-pelan ini namanya ini. Ini didengerin banyak orang ini, Kosansan. Anda jangan pelin-pelan. Ini ada ustadz-ustadz ini banyak mendengarkan, termasuk saya. Kalau Anda tujuan ngedebat, lanjut, Ustadz. Ya. Maksudku begini loh ya. Ketika Tuhan disaksikan oleh seseorang, ya dia sendiri yang hadir gitu ya. Maka dari sana muncullah suatu keinginan untuk mengajar manusia agar manusia berkebaktian, ya, bercinta kasih. Dari kesadaran Tuhan itu muncullah nama.
Nah, dari nama itu, maka orang awam melihatnya sebagai konsep nama Tuhan itu, Bang. Itu yang saya maksud. Muhammad. Tapi pada awalnya nama itu sebetulnya bukan dari manusia itu. Kata Allah itu sebetulnya bukan dari manusia. Dari Tuhan itu sendiri, tapi jangan dimaknai suatu objek itu. Susah, Yang Bang. bilang dari manusia siapa? Kata Allah itu. Sebentar dong, Bang. Iya aneh. Sebentar dulu, Bang. Jangan begitu, Bang. Ya, dengarkan dulu. Tadi kan Sansan bilang, nama Tuhan itu dari konsep. Yang saya maksudkan bukan awalnya lu ya. Bukan awalnya yang memberikan kata Allah itu dari manusia. Bukan. Ketika nama Allah itu sudah diperkenalkan kepada manusia, maka itu menjadi konsep yang ada di dalam imajinasi manusia. Begitu, Bang. Oke, Sansan. Saya udah mencoba memahami perkataan Sansan ini, udah mencoba fokus, tapi nggak dapat. Cobalah teman-teman, buat. Saya udah mencoba. Membicarakan tentang konsep. Iya. Satu pertanyaan sederhana saya sebelum ke yang lain. Saya mau bertanya ini. Bolehkah ini dalam paham Sansan ya? Pak Sansan menyebut namanya Tuhannya sendiri versi Pak Sansan sendiri itu boleh? Nama Tuhan itu hanya sarana, Bang. Dia tidak menunjuk pada hakikatnya. Kan saya lagi nanyanya dengar nggak barusan pertanyaan saya? Bang, kalau Anda potong, Anda nggak akan mengerti, nggak bisa, Bang. Dia marah. Ya tadi sama Anda maksa. Tadi kan gitu. Bisa nama saya nanya, bolehkah Pak Sansan menyebut nama Tuhannya versi Pak Sansan sendiri? Saya nanya itu boleh atau tidak? Kalau saya jawab singkat, pasti kamu salah tafsir. Makanya Anda harus mengeluarkan jawabannya dari awal, Bang, ya. Kan jawabnya boleh atau tidak seperti tadi Anda maksa saya. Nggak bisa. Kalau saya jawab pendek, pasti kamu menafsirkan salah, Bang. Pasti itu, Bang. Anda kemana-mana pasti menafsirkannya. Saya tahu, Bang. Marah dia. Ini jenenge menangi dewe. Ini namanya menangnya sendiri, Ustadz Alif. Menangnya dia sendiri. Kalau dia bertanya, kita suruh ini, Bang. yang bertanya. Ya nggak boleh, harus panjang. Ini jenenge gabrul. Iya. Pertanyaan saya itu tadi kan boleh menamai. Itu tadi pernah loh Tuhan Kosansan yang tidak punya nama itu bolehkah Kosansan menamainya sendiri gitu? Tidak Itu boleh aja asal. pertanyaan saya. Tidak boleh asal, harus ada harus ada yang berkondisi sesuatu sehingga bisa diwujudkan dalam cinta kasih. Harus ada urgensi, pragmatis, Bang. Kalau enggak bisa, Bang, seenaknya. Ya nanti Kosansan namain, tapi jangan asal mengkonsepnya. Dia itu begini yang mahal gitu. Nah, saya saranin berarti boleh, maksud saya bisa siapa nama tuannya Kosansan, Cemplok gitu. Cemplok itu siapa? Dia yang mahal ini gitu. Saya mandi dulu karena Anda sibuk dengan pikiran Anda, Bang. Susah kalau Anda sendiri sibuk dengan pikiran Anda. Gimana sih? Udah, San, kau aja yang bertanya, kau aja yang jawab, San. Kau aja yang bertanya, kau yang jawab. Silakan. Ya, saya jawab. Sai Baba itu dari India bukan, Bang Sansan? Dari India bukan. Asalnya dari India kan? Iya. Iya. Oh, iya, yang kadang itu artis menyanyikan lagu Oh Saiba, Oh Saiba. Itu meterikil PTH, itu meterikil PTH. Ustadz ini bisa juga ngelawak juga Ustadz ini. Iya, ada saudaranya di Indonesia, saya Baba Ali. Ucok Baba. Alibaba, saya Baba. San, dia bertanya, menjawab dia marah. Jawabannya kita salah. Aneh. Nggak ada yang marah, Sansan. Mau menegaskan doang, butuh ketegasan. Ini kalau saya Baba itu dari India, berarti Tuhan kamu itu punya KTP ya? Jadi saya tahu saudaraku Samsam ini memakai filosof teologi mitos ya. Falsafah krisis persepsi gitu Pak Samsan ya. Di mana batas tentu logika ini pemikiran berhenti pada tempatnya, tidak bisa lagi memperkirakan, maka dinarasikan Samsan ini sebagai Tuhan gitu. Dianggapnya logikanya sebagai kuasa pada waktu itu.
itulah semedinya karena tidak sampai berujung. Karena tidak diberi hikmah untuk melanjutkannya, Pak Sansan. Tanpa dilanjutkan, hanya secara logika berdiam diri sejenak, tiada sesuatu menganggap dirinya dialah yang kuasa pada waktu itu. Padahal hanya dia di dalam kekuasaannya. Iya, itu perlu Pak. Makanya di dalam Al-Quran, berbeda kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard dengan innaka khaliqu kulla syai'in. Di sini tentang Allah, kalau tidak ada huruf Allah di situ, Allah mengamalkan dirinya dialah sang khalik. Kalau ada nama Allah Pak Sansan menyebut bahwa dia ialah menciptakan segala sesuatu, artinya makhluk Pak Sansan. Nah, di sini perlu Anda tidaklah benar sesuatu saya mau diperbandingkan dengan agama Pak Sansan. Di mana suatu keyakinan agama itu tidak berujung kepada cuma akal logika dengan mitos-mitos, dengan perumpamaan dengan pencarian yang tidak berujung Pak Santan. Disinilah mengatakan kita maha pencipta, maha kuasa itu ada namanya. Kita tetap berniat kepada mengagungkan namanya, mensucikannya, ada yang kita tuju. Nah, siapa yang dapat petunjuk dari Allah, maka itulah yang mendapat di perjalanankan rohaninya menuju kepada sang khalik. Itu Pak Santan. Terima kasih. Sansan lagi mandi dia tuh, lagi mandi Sansan kan itu. Lagi mandi dia. Bukan mandi Bang, dia lagi ke warung, bodreknya habis, dia lagi beli bodrek. Sansan ini banyak baca komik nih, banyak baca komik dia, jadi menghayal. Bening tak? Kuku komiknya itu loh, Bang Baim yang kita masih kecil tuh loh, Bubu, terus Kancil makan timun. Ya, ini sain beta namanya. Kalau di dalam ilmu ini sain beta. Coba tanya sama dia, bumi itu bulat apa lonjong? Pasti jawaban dia lonjong. Coba tanya sama dia. Bumi itu lonjong katanya, benar. Coba. Jawabannya aku. Kalau Sansan ini nggak bisa ditanya. Pahamkah Pak Santan? Pahamkah Pak Santan namanya sain beta Pak Santan? Apa sain beta Pak Santan? Sekarang udah clear belum? Hakikat dia itu tidak terikat pada nama. Nah, itu dia hakikat lagi kan. Hakikat kebenaran mutlak ya Sansan ya. Ya. Mutlak ya. Berarti benar yang mutlak. Berarti Sansan hakikat juga. Sansan hakikat. Ya San. Oh San. Nah, itu dia. Dia kalau udah mulai tersodot merajuk. Ini nggak mau jawab, nggak mau ngomong. Ini penyakit Sansan nih. Enggak. Kan? Jadi kalau dia itu hakikat tanpa nama, berarti apa ya? Bingung kan? Bingung. Pak, dia pakai baju gimana sih? Jadi Sansan hakikat. Jadi Sansan hakikat nih. Bukan. Gini Bang. Pertama, dia itu sesungguhnya tanpa nama dan bisa dikenal dengan nama yang berbeda, yang menuju kepada hakikat yang dia juga gitu Bang ya. Jadi gini Bang, gini Bang ya. Ketika Quran menyatakan bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya, kalimat di sana, kalau Anda bijaksana Bang ya, kalimat Islam itu kita jangan menafsirkan bahwa Tuhan itu terikat pada nama itu. Paham nggak maksudku? Siapa yang menafsirkan gitu? Ada yang melarang. Jangan rame lah Bang. Kalau rame kebijaksanaan Pak Sansan. Ya, itu sudah keempat. Anda Sansan jangan singgung-singgung Al-Quran. Sansan jangan singgung-singgung Al-Quran. Iya. Orang kitab Anda aja nggak kamu bawa ke sini nyinggung-nyinggung Al-Quran. Mana kitab lo? Jangan rame. Ya rame, lo yang bikin rame. Kalau Anda tadi nggak bilangin Al-Quran, kitab kami yang enggak. Nah, kalau yang marah berarti kurang sholatnya nih. Nah, gini Bang. Bukan. Sansan kau tadi menafsirkan sendiri tentang Al-Quran itu. Nenekmu Tuhan kiper. salah.
Ya, Karena gini, kau yang Bang. menafsirkan sendiri tadi Quran itu, makanya jangan ditafsirkan. Kau sesat. Iya. Al-Quran. Nggak dengerin ya, Bang. Kita nggak terima gitu loh. Bahas kitabmu aja. Udah, saya nggak bahas Kitabmu aja Quran. bawa enggak. Sebentar. Saya nggak bahas Quran ya. Jika Ya udah, jangan bahas Quran, bahas yang Oke. lain. Oke, gini, Kalau Bang. bahas Al-Quran, aku Iya, bantah iya. lo ya. Iya, gini, Ya, Bang. Ya. lanjut. Misalkan ada kitab suci X ya, di sana dinyatakan Tuhan itu memperkenalkan namanya adalah misalkan kodok gitu ya, atau kupu-kupu. Si lah. Fulan, Kalau itu si Fulan, si Anu. ya, kupu-kupu, namanya kupu-kupu ya. Gini lah. Sebagai orang yang bijaksana ya, apakah dengan kitab X itu menyatakan bahwa Tuhan memperkenalkan namanya kupu-kupu? Apakah orang bijaksana akan menafsirkan bahwa berarti Tuhan itu namanya hanya kupu-kupu saja dipanggilnya, nggak bisa pakai nama lain gitu? Padahal, padahal dikatakan di dalam kitab itu bahwa si kupu-kupu ini ya, dia bukan objek, dia bukan subjek, gitu. Nah kalau seperti itu, ya, bentar. Premis pertama gini, premis pertama namanya kupu-kupu, ya. Premis kedua adalah si kupu-kupu ini bukan objek. Ini nama Tuhan ya, kupu-kupu ya, kupu-kupu. Dan si kupu-kupu ini bukan objek, bukan subjek. Ada kan namanya. Dia yang bertanya, dia yang menjawab kan, Sansan ini kan? Nah itulah, dia yang bertanya, dia yang menjawab juga. Saya belum bertanya, Ada Pak. juga namanya paling kupu-kupu. Sabarlah. Ini saya belum bertanya ini, sabar dulu lah ya. Bagaimana Anda tahu kalau dia bukan objek? Karena Sementara dia menunjukkan namanya. Misalnya ini kan dari kita penyapa Samsan, misalnya akulah kupu-kupu. Kamu wajib menyembah aku misalnya nih. Apakah itu kupu-kupu itu bukan subjek atau objek? premis pertama, Tuhan memperkenalkan diri, namanya jangan kupu-kupu dah, nanti kamu mikirnya objek lagi. Namanya apa ya? Si Fulan Balot, aja, si Fulan alias balot. Yang nggak ada objeknya, Bang. Yang nggak ada objeknya. Kalau itu kan susah, nanti ada bayangan. Gaib Si lah, balot, gaib. Wah, namanya gaib, Pak. Tuhan memperkenalkan diri, namanya gaib. Tapi di premis lain dinyatakan gaib ini bukan objek, bukan subjek, dan dia di luar jangkauan akal budi manusia. Di premis lain yang mana? Yang mana Sabar dulu? dulu lah, Bang. Sabar dulu ya. Premis pertama, dia memperkenalkan diri, namanya gaib. Di premis yang lain, ataunya di dalam kitab itu dikatakan bahwa si gaib ini ya, dia tidak dapat dijangkau akal budi manusia. Dia bukan objek, bukan subjek, tidak terjangkau akal budi manusia. Nah, kalau dari dua premis inilah ya, harusnya ya, maksudnya harusnya idealnya ya, cerdasnya manusia itu menyimpulkan apa? Bahwa nama Tuhan itu ya, nama Tuhan yang namanya gaib itu bukan satu-satunya nama. Nggak boleh kita menafsirkan bahwa oh berarti nama Tuhan itu hanya gaib, nggak bisa dipanggil dengan nama lain, nggak bisa. Kalau itu namanya kurang bijaksana. Kenapa? Karena kita berangkat pada premis kedua, dia tidak terjangkau akal budi, ya. Dia bukan objek, dia bukan subjek. Kalau dia bukan objek, bisa nggak yang bukan objek itu memperkenalkan dirinya? Nggak bisa. Yang bisa memperkenalkan dirinya pasti menjadi subjek ataupun objek. 100 jawabannya, 100. Panjangan. Nah, Nilainya 100, jawab sendiri kan udah. Lucu kan? ya, substansi aja, Bang. Anda argumentasi sama saya substansi. Jangan lari-lari. Kalau lari-lari nggak bisa, Bang. Ya. Premis apa, San? Premis itu apa, San? Alasan yang berupa pernyataan itu premis, sayangku. Apa? Alasan yang berupa sebuah pernyataan itu namanya premis. Premis itu alasan. Alasan. Di mana ada alasan, nanti di sana ada konklusi, kesimpulan. Itu apa itu? Oh, itu kesimpulan. Apa namanya? Banyak sekali kosakatanya loh. Coba coba dibuka di KBBI Bang Baim. Premis itu apa? Bisa lah, biar belajar ya kalian. Premis itu apa? Bisa lah,
Premis kesimpulan sendiri. Mengambil kesimpulan sendiri, premis. Premis itu ini ya, premis itu ya, selama nggak ada yang ini kalah, nggak kan ada menang. bingung ya. Premis itu Selama ini kan- alasan yang berupa pernyataan. Itu Iya, Premis bukan membuat suatu mana yang kalah, siapa yang kalah saya alasan. menang ya, bukan ya? Bukan kalah yang menang ya, premis itu. Membuat alasan untuk menjadikan pembenaran premis sendiri. Bro, premis itu yang suka di terminal. Kalau Ini kadang itu- ini mintain duit. Itu aktor Primus itu namanya aktor. Nggak, premis itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang ya. Oh, itu remis ya. Premis. Orang aku tadi saranin kok nama Tuhannya cemplok ke Sansan tapi nggak mau. Tidak berujung, tidak berpangkal. Enggak, maksudnya nunjukin nama. Kita mau percaya dengan Tuhannya Konsansan. Misalnya Konsansan Tuhannya Sai Baba. Ya, tentunya di situ ada apa narasi yang membangun apa pemikiran orang untuk percaya, kan begitu, bahwa Sai Baba ini pencipta alam semesta yang diciptakan langit bumi dan seisinya. Nah, kita tanya itu asalnya dari mana, kan begitu. Oke. Begini. Ya silakan. Ini di bawah ada bro ya. Artinya Sansan mau menyamai Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu memang Allah. Buah ya, katakan saja Tuhan itu buah, maka Allah adalah durian misalkan gitu ya. Jadi hakikat durian adalah buah gitu loh. Nah, yang benar Tuhan itu Allah misalkan begitu ya. Itu persepsi manusia, Bang. Dia bisa dipanggil dengan durian, bisa dipanggil dengan apa bahasa Inggrisnya durian, tapi tetap durian ya. Jadi tetap sama. Ya, namanya beda. Hakikatnya sama. Ini kamu San. Ini kamu San. Nah, beragam akal jernih. Tidak ber. Iya. Itu buku itu San. Itu jangan salah paham. Itu buku ya, buku. Itu jangan salah paham San. Itu buku, bukan patung. Iya. Jadi Anda sekarang sudah ini belum? Sudah sepakat belum? Saya nggak memaksa lo ya. Maksudku sepakat apa? Sepakat nggak bahwa hakikat dia itu bisa dipanggil dengan berbagai nama lo sebetulnya? Hakikat lagi dari matahari terbit sampai mau dohor masih hakikat lagi. Sansan. Allah itu terangkum dalam Asmaul Husna. Diskusinya substansi dong, jangan keluar dong. Saya kan sedang Anda itu kan gini, Anda itu kan seolah-olah bahwa nama Allah itu bisa dibilang tidak nama asli, kan begitu, bener nggak? Niatnya ingin seperti itu kan? Bentar, saya terangkan Bang ya. Tadi kan Anda itu ingin mengalihkan bahwa nama Allah itu sebenarnya Sai Baba. Menurut Anda kan begitu, cuman kan nggak kesampaian. Salah banget. Makanya saya terangkan Bang ya. Anda bertanya apakah Allah itu nama asli dia? Nah, saya terangkan. Astaga Bang, jangan dipotong lah kalau ngomong Bang ya. Gini Bang. Kenapa Anda yang menerangkan? Anda kan menanyakan. Ya nanti boleh Anda sanggah Bang ya. Kita kan berdialog nih tukar pikiran. Ini Anda kan menanyakan apakah Allah itu nama asli nama. Lah kok Anda mau menerangkan, gimana ceritanya ini? Iya, maksudnya Bang ya. Hakikatnya dia itu tidak mungkin diberi nama Bang. Kalau hakikat dia, kalau diberi nama berarti dia tuh objek loh Bang kalau dia diberi nama. Sedangkan hakikat dia itu sebetulnya tidak mungkin bisa diberi nama. Dia di luar jangkauan akal budi, Bang. Bagaimana sesuatu yang di luar jangkauan akal budi itu bisa bernama? Artinya yang dinamai pasti menjadi objek abstrak. Lah ini Allah itu Tuhanku, Allah namanya, dan tapi dia tidak terjangkau oleh akal manusia. Maksudnya kan gitu. Tapi Anda
mengarahkan yang tidak bisa terjangkau itu bukan Oke. nama. Ya. Anda kan begitu. Nah, ini salahnya Anda seperti itu. Oke. Apakah Sai Baba bisa terjangkau? Saya tanya. Aduh, Bang, sebentar dulu, jangan kemana-mana. Hai. Santai dulu gini, Bang ya. Mungkin kita sepakat bahwa Allah itu di luar jangkauan akal budi. Dan dia tidak serupa dengan apapun. Kalau dia tidak serupa dengan apapun, bisa nggak kita anggap Allah adalah suatu objek abstrak? Hakikatnya ya, bukan namanya. Bisa nggak dia dianggap sebagai objek abstrak manusia? Bisa nggak? Abstrak itu apa sih? Abstrak itu sesuatu yang tidak berwujud, gitu Bang. Objek itu tujuan, berarti tujuan yang tidak terwujud gitu? Bukan, kalau objek bukan tujuan Bang. Objek itu sesuatu yang bisa dikenal oleh indera manusia baik langsung ataupun tidak langsung, namanya objek. Nah terus kalau yang tidak bisa dikenal oleh indera, yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran dan panca indera, itulah Tuhan hakikat Allah itu Bang. Sedangkan yang Allah, sebentar yang Bang. itu aja, menurut Anda yang itu aja, yang hakikat Allah aja udah Aduh, selesai. Bang, Anda dengarkan saya Bang, jangan dipotong-potong, jadinya nggak ketemu Bang kalau dipotong. Dengarkan ya, nanti boleh Anda sanggah Bang kalau nggak setuju. Gini Bang, kalau Allah ya, kalau Tuhan ya, Tuhan yang bernama ya, itu menjadi objek abstrak di dalam benak manusia atau penyembahnya gitu ya, objek abstrak. Sedangkan hakikat Tuhan itu bukan objek abstrak Bang, dia di luar jangkauan akal budi. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan dijadikan objek abstrak di dalam benak manusia, berarti sebetulnya itu bukan dia loh. Paham nggak maksudku? Dia bukan objek. Ketika Anda, saya nggak saya tidak melarang Anda untuk menyembah Tuhan Anda loh ya. Antara ibadah dengan hakikat itu beda. Nah, saya bicara tentang hakikat nih ya. Ketika Tuhan yang dijadikan objek abstrak oleh para pemeluknya, maka Tuhannya itu bukan hakikatnya loh. Yang ada di dalam benak kepalanya tuh yang diambil dari referensi dari kitab sucinya. Itu bukan hakikat dia, itu baru objek abstraknya, baru konsepnya. Sedangkan hakikat dia di luar jangkauan akal budi manusia. Harus dia sendiri yang memperkenalkan kepada manusia. Gak mungkin manusia bisa melihat Tuhan kalau bukan Tuhan itu yang menunjukkan dirinya. Kayak begitu maksudku. Oh, kamu anggap Tuhan Islam itu, Tuhannya Muslim itu seperti Yesus, begitu? Kok jadi ke Yesus sih? Itu objek konkret Ya, namanya Bang. Nah kan kayak seolah-olah menunjukkan wujud yang nyata itu artinya namanya kan? objek konkret. Objek abstrak pun itu bukan hakikat dia Bang. Dia di luar jangkauan akal budi manusia. Kalau kita menganggap dia sebagai objek abstrak manusia yang diambil dari kitab sucinya, itu bukan hakikatnya dia. Itu loh yang saya maksud Pak. Orang Allah hakikatnya apa? Nah bagus pertanyaannya, saya suka Bang. Enggak bagus jawabannya. Oh kalau nggak bagus saya nggak perlu jawab Bang. Ya jawabannya Nggak nggak jawab. bagus pasti. Ya nggak bagus nggak usah jawab Bang. Ustadz ini kok tahu gitu loh kalau mau jawabannya nggak bagus. Wah, Kalau Anda bilang pertanyaan Anda nggak bagus, nggak usah saya jawab kalau gitu. udah. Kayaknya Ustadz ini udah minum kopi nih. Tahu jawabannya nggak Udah bagus. mulai oleng nih, bilang pertanyaannya sendiri dibilang nggak bagus. Udah oleng nih. Iya, karena yang jadi narasumber si Sansan sih, yang Tuhannya keribu, manusia keribu, yang tidak dilahirkan. Berarti si Sai Baba itu tidak punya bapak, tidak punya ibu ya? Sansan. Jadi bahan olok-olok kan, betul kan? Itulah keberatan saya memberitahukan nama Ya Tuhan bukan itu. dialog-alog. Jawabannya apa itu? Bukan dialog-alog, Tadi kenyataan Allah seperti itu. Hakikatnya apa coba? Ya, hakikat Allah. Ayo lanjut. Ya, hakikat Tuhan yang maha tinggi tidak bisa dijelaskan secara langsung, tapi bisa dijelaskan secara negatif atau tidak langsung. Kenapa begitu? Karena hakikat penjelasan, hakikat definisi adalah mengkondisikan sesuatu. Dia bukan realitas, dia mengintervensi keberadaan, mengintervensi eksistensi. Ketika realitas diintervensi, maka dia menjadi bukan realitas.
Tuhan adalah realitas, apa adanya, tidak boleh diinterupsi. Dan hakikat definisi udah menginterupsi keberadaan. Hakikat semua penjelasan adalah menginterupsi keberadaan. Dia mengintervensi, jadi dia menjauhkan dari hakikat justru. Nah, makanya saya katakan Allah atau Tuhan yang Maha Tinggi itu bisa dijelaskan bahwa dia itu tidak berawal, tidak berkondisi, tidak bersyarat, tidak dapat dibagi, tidak dapat diurai. Yang kayak begitu ada di dalam Buddhisme pun sama. Kayak begitu, Bang, ya. Realita dengan realitas sama, Bang. Panjang banget tapi nggak jelas juga ternyata benar apakah realita dengan saya. realitas sama nggak? Sama nggak realita dengan realitas? Jadi yang dianggap oleh mayoritas orang tentang realitas itu bukan realitas dalam arti sesungguhnya. Itu hanya sama nggak? Sebentar. Sama nggak realita dengan realitas? Beda. Beda. Oh, realitas itu apa? Kenyataan yang sebenar-benarnya harusnya, tapi sekarang bukan. Yang dikenal oleh manusia sebagai realita hanyalah yang bersumber dari pikiran dan indera-inderanya. Itu realita relatif sebetulnya. Dia sudah dicampuri, sudah diinterupsi oleh jadi pikiran dan kalimat-kalimat yang sudah ditentukan oleh naskah-naskah KBBI misalnya kan dibasuh sendiri atau dikucek sendiri sehingga berubah-ubah gitu. Itu artinya sehingga dia memaknai ini beda dengan yang lain gitu. Bang. Ya, dari tadi yang hampir nggak ada yang substansi diskusinya, keluar terus. Itu mengangkat bendera putih sebetulnya. Makanya dari awal Anda masuk saya sudah mengangkat bendera putih sebenarnya. Cuman kan untuk mengisi diskusi ini kan kita hiburan gitu. Iya, betul. Benderanya lebar loh Pak Sasan. Bukan hanya semeter 2 meter, 5 meter bendera putihnya udah diangkat kok. Kalau gitu saya mengangkat bendera tauhid. Kalau Anda ngangkat bendera putih, saya mengangkat bendera tauhidnya. Emangnya lo punya bendera tauhid? Kitab aja lo kagak ada. Bendera tauhid banyak omong juga lo. Minum kopi dulu. Kayaknya belum minum kopi nih ya. Oh, yang penting tidak dicampur masako, Bang Baim. Santan itu belum sempurna itu. Rocky Gerung itu jomblo. Iya, nggak ada itu, udah ada istrinya.